Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih bisa naik 0,42% ke angka 7.775. Selain video ini, kalian juga mau upload dari video pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa beberapa saham di satu grup saham yang saat ini secara pergerakan masih uptrend dan saat ini masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa 5 saham pilihan JP Morgan menjelang pengumuman kabinet baru. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul JP Morgan beri alarm dan saham pilihan menjelang pengumuman kabinet baru. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Perbankan investasi asal Amerika Serikat JP Morgan memberikan wejangan untuk para investor saham menjelang pengumuman kabinet baru era Prabowo Subianto. JP Morgan menyarankan agar investor mengamankan beberapa keuntungan setelah terjadi rally di pasar saham Indonesia baru-baru ini. Selanjutnya, JP Morgan merekomendasikan agar investor lebih banyak fokus kepada saham-saham berkualitas karena faktor resiko politik dapat memicu volatilitas pasar. Kendati demikian, JP Morgan masih memiliki pandangan positif untuk prospek pasar saham Indonesia dalam jangka panjang. Mereka merekomendasikan untuk lebih fokus kepada nama-nama emiten berkualitas dengan revisi laba bersih yang positif. JP Morgan mengurangi jumlah saham pilihan yang sebelumnya ada 10 menjadi 5. Emiten yang masuk dalam daftar tersebut adalah bisa kita lihat BBCA, UNTR, MAPI, GoTo, dan CTRA. Untuk BBCA dan UNTR memang merupakan saham pilihan JP Morgan untuk ASEAN di bulan September ini. Jadi sebelum sudah pernah kita bahas untuk BBCA dan UNTR. Sekarang kita lihat dulu bagaimana potensi kelima saham ini secara teknikal. Yang pertama, BBCA bisa kita lihat hari ini cara tren masih oke, hari ini masih naik 1% lebih ke harga 10.950. Jadi walaupun hari Jumat sempat terkoreksi karena IHSG turun dalam, tapi bisa kita perhatikan asing sebenarnya masih terus masuk akumulasi. Jadi koreksi ini masih koreksi wajar, secara teknikal saat ini masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat saat ini BBCA sudah all time high, sekarang mencoba untuk mendekati harga 11.000 atau resisten 11.000. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham BBCA, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Jadi walaupun akumulasi asing hari ini kecil, tapi jika kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini asing masih terus masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan di broker summary jika kita lihat ini juga terpantau sebenarnya masih ada sedikit akumulasi untuk BBCA. Jadi BBCA memang saat ini kenaikan sudah mulai terbatas karena sudah naik lumayan tinggi, sudah all time high. Saat ini saya lihat memang mendekati harga 11.000. Apabila terkoreksi pun menurut saya ini masih koreksi wajar. Karena memang saat ini BBCA sudah naik lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya bisa jadikan harga 10.500 atau garis EMA 50 yang saat ini sekitar 10.300 untuk trailing stop. Jadi selama belum ada tanda-tanda para tren, follow the trend saja untuk BBCA. Lihat selama asing masih belum distribusi besar, BBCA menurut saya masih sangat layak untuk di hold, masih ada potensi untuk terus bergerak naik membentuk all time high baru. Tapi untuk saat ini karena sudah dekat dengan 11.000, ada potensi untuk mulai sideways sebentar dan ada potensi untuk terkoreksi sementara. Tapi menurut saya itu koreksi wajar apabila memang ini masih gagal break 11.000. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham BBCA, ingat saat ini harga sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, teman-teman harus tahu resikonya. Jadi harus punya trading plan yang jelas. Apabila entry di sekitar 11.000 dan ternyata BBCA gagal break 11.000 dan melemah, pertimbangkan untuk cut loss atau average down di harga bawah. Tapi saat ini target berikutnya apabila berhasil break 11.000, saya lihat ada potensi ke terdekat itu 11.300, baru target berikutnya sekitar 11.500 untuk target jangka pendeknya. Sekarang kita lihat MAPI cara tren juga masih oke saat ini. Bisa kita lihat minggu lalu sempat mendekati 1.900 tapi belum berhasil break. Saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di 1.800. Jadi saat ini sebenarnya 1.800 belum terkonfirmasi break secara candle. Tapi menarik secara teknikal, MAPI saat ini masih bergerak sangat uptrend. Hari ini juga bisa kita lihat terpantau memang turun 2% lebih, tapi ini candle hijau dan saat ini masih mencoba untuk bertahan di 1.800. Dan untuk MAPI, jika kita perhatikan di sini, asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi. 1 minggu terakhir asing masih masuk dengan jumlah besar. Penurunan 2% lebih ini juga jika kita lihat, ini sebenarnya hanya ada sedikit distribusi. Malah average-nya sebenarnya masih tidak ada distribusi, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi untuk top 5 ini ada sedikit distribusi untuk saham MAPI. Jadi untuk MAPI apabila teman-teman sudah punya, misalnya saya masih layak untuk di hold. Yang belum sempat entry pun misalnya masih bisa coba pantau.
Wait and see dulu di sekitar 1800. Apabila minggu ini MAPI masih bisa bertahan di 1800, Musa masih menarik untuk entry di sekitar 1800. Jika terpantau tembus 1800, sebaiknya untuk entry coba tunggu kembali di sekitar 1680 sampai 1700. Karena memang sebelumnya MAPI sudah naik lumayan tinggi, apabila terkoreksi pun Musa masih sangat wajar. Tapi untuk terdekat saya lihat MAPI masih ada potensi untuk kembali naik menuju sekitar 1880 sampai 1900 untuk target jangka pendeknya. Selanjutnya CTRA juga bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih oke, masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. 2 minggu lalu memang sempat terkoreksi karena gagal naik dari 1350, sempat mendekati support 1300 dan minggu lalu sempat menyentuh garis EMA 50, tapi supportnya masih lumayan kuat. CTRA 1 minggu terakhir masih bisa bertahan dari rebound. Jadi hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 1350. Dan sekarang kembali mencoba untuk break resisten kuat ini. Kan dalam 1 bulan terakhir ini CTRA selalu kesulitan untuk melewati 1350. Jadi walaupun pada tanggal 28 Agustus kemarin sempat naik dari 1350 dan menyentuh atau masuk ke zona 1380, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break dan kembali melemah. Tapi itu tren jangka menengah menurut saya CTRA juga masih oke. Sektor properti juga saat ini juga masih oke. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham CTRA juga menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Untuk target terdekat saya lihat CTRA masih ada potensi untuk masuk kembali ke zona 1380 sampai 1400. Jadi walaupun terpantau masih gagal break 1350 minggu ini, selama masih kuat di atas garis EMA 50 saya lihat CTRA masih on track untuk mencapai target harga ini. Dan jika kita lihat untuk broker summary untuk CTRA, asing juga terpantau bisa kita lihat 1 minggu terakhir masih masuk, hari ini juga terpantau masih masuk akumulasi. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau hari ini masih ada akumulasi. Sehingga CTRA bisa menarik untuk di hold, tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break 1350. Tapi apabila teman-teman buy on breakout, tetap jadikan zona ini untuk target take profit. Apabila ternyata CTRA setelah berhasil naik, tetap kesulitan untuk melewati zona resisten ini sekitar 1380 sampai 1400. Jika terpantau ternyata minggu ini CTRA masih kesulitan untuk break 1350, lebih oke dan coba tunggu kembali di sekitar 1300 sampai garis EMA 50 kembali untuk entry di sekitar daerah supportnya. Dan selanjutnya saham GoTo juga secara tren sudah mulai membaik, bisa kita perhatikan. Saat ini GoTo bisa bertahan di garis EMA 150, walaupun sempat bisa kita lihat menyentuh harga 60. Tapi secara pergerakan 60 masih berupa daerah support, garis EMA 150 saat ini sekitar 63 juga masih berupa daerah support. Dan saat ini GoTo mencoba untuk naik di atas 65. Jadi walaupun sempat menyentuh sekitar 68, pada saat itu garis EMA 150 belum terkonfirmasi break, tapi saat ini sudah terkonfirmasi dan sekarang GoTo mencoba untuk melewati 65. Jadi menarik, secara teknikal GoTo sudah mulai ada tanda-tanda reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan jika kita lihat broker summary untuk saham GoTo juga menarik, walaupun asing terus melakukan distribusi 1 minggu terakhir ini, tapi di broker summary ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk GoTo, target terdekat saya lihat GoTo ada potensi ke 70. Apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk swing. Apabila GoTo setelah mencapai 70 masih kesulitan untuk break. Karena apabila gagal break, GoTo masih ada potensi selalu terkoreksi kembali ke garis EMA 150 sampai 60. Atau teman-teman bisa hold terus selama 60 tidak terlewati untuk saham GoTo. Kan secara pergerakan GoTo masih ada potensi untuk kembali bangkit selama masih kuat di 60. Karena masih ada potensi untuk melanjutkan higher low-nya. Dan untuk WNTR, jika kita lihat secara teknikal juga saat ini masih oke, hari ini juga masih lanjut naik walaupun tidak tinggi, naik 0,74% ke 27.125. Jadi saat ini WNTR kembali mencoba untuk break resisten 27.000. Jadi sebelum sempat terkoreksi mengetes 26.500, sempat mendekati 26.000 tapi masih bisa bangkit. Dan secara teknikal juga untuk tren jangka menengah WNTR masih bergerak uptrend. Dan untuk WNTR bisa kita perhatikan asing juga terpantau masih terus masuk akumulasi. Dan di broker summary pun ini terpantau masih ada sedikit akumulasi untuk WNTR. Jadi untuk WNTR saya lihat masih on track untuk kembali naik menuju target terdekat di sekitar 27.500 sampai 28.000. Jadi apabila teman-teman minggu baru mau coba pantau saham WNTR, ini juga masih bisa coba dipantau. Coba tunggu kembali di sekitar 27.000. Selama WNTR kuat di atas 27.000 bisa coba entry di target harga ini. Untuk target swing di sekitar 27.800 sampai 28.000 untuk target swing atau target trading jangka pendek. Dan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa jadikan 26.000 untuk trail stop atau garis EMA 50 yang sekitar 25.850 untuk trend stop.
Karena selama masih kuat di atas garis EMA 50 belum ada tanda-tanda reversal trend untuk UNTR. Tapi target take profit jangka pendek menurut saya tetap di 28.000. Karena jika terpantau UNTR mencoba break 28.000 masih gagal, maka cara pergerakan UNTR akan mulai sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.